Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi di psikologi abnormal, gangguan terkait zat dan adiksi. Izin share screen. Ya, baik. Di gangguan terkait zat dan adiksi sendiri, ya, kurang lebih, misalnya kalau kita ingin melihat ketika untuk mengkonsumsi zat-zat tertentu, katakanlah seperti kafein, kan sekarang mungkin sudah biasa sekali ya minum kopi gitu, kopi, teh dan lain sebagainya, gitu ya, karena mempengaruhi kondisi mental kita, gitu. Karena misalnya jadi membuat jadi nggak ngantuk, jadi lebih waspada dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kadangkala juga kita misalnya diresepkan obat-obatan pereda rasa sakit atau pereda nyeri gitu ya, misalnya analgesik itu, dan juga mungkin ada beberapa yang merokok ya, sehingga di tubuh kita ada di aliran darah kita ada nikotinnya. Namun penggunaan beberapa zat psikoaktif misalnya seperti kokain, marijuana, heroin dapat dikatakan abnormal atau dalam arti kata ilegal penggunaannya karena menyimpang dari standar sosial dan ada penjelasan kenapa misalnya itu dianggap tidak tepat gitu ya karena dapat mempengaruhi kondisi syaraf, dapat membuat ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi di DSM-5 sendiri ada dua gitu ya. Kalau terkait gangguan zat, yang pertama adalah substance induced disorder, yang kedua adalah substance use disorder. Nah, apa bedanya? Kalau substance induced disorder itu adalah gangguan ditandai dengan kelainan pola perilaku yang secara langsung disebabkan oleh zat psikoaktif. Ada dua tipe, yaitu substance intoxication dan juga substance withdrawal. Ya, kalau yang substance use disorder, kalau gangguan ini meliputi pola maladaptif penggunaan zat psikoaktif yang mengakibatkan tekanan pribadi yang cukup signifikan ya, dan kemudian ada gangguan fungsi atau disfungsi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam DSM-5 sendiri ada kategori tingkat keparahannya, mild itu paling ringan, moderate, kemudian severe, gitu ya, yang paling bermasalah. Nah, secara umum apa sih simpelnya bedanya dari kedua zat ini? Kalau yang substance induced itu ketika pola perilakunya yang terlihat berbeda gitu karena disebabkan oleh konsumsi zat adiktif. Jadi pola perilakunya jadi berubah setelah mengkonsumsi zat adiktif. Sedangkan kalau substance use, jadi penggunaan obatnya yang maladaptif. Jadi misalnya ada tipikal obat-obatan, misalnya semacam kayak morfin, itu kan digunakan sebagai analgesik ya, untuk pereda rasa nyeri. Nah, kalau hanya untuk digunakan misalnya sebelum operasi gitu ya, untuk analgesik dan lain sebagainya, itu fine, nggak apa-apa, itu bukan abnormal. Tapi ketika penggunaan itu memang secara disengaja gitu ya, sehingga membuat ketergantungan, polanya maladaptif karena dipakainya terus-menerus misalnya walaupun tubuh kita nggak butuh, ya, dan menimbulkan disfungsi. Misalnya jadi, ya namanya disfungsi pasti mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu kalau ya kalian kuliahnya, kalau misalnya kerja ya kerjaannya. Nah, itu bedanya di situ, ya. Nah, kita masuk ke substance induced disorder. Nah, substance intoxication. Nah, gangguan yang diinduksi zat meliputi pola episode keracunan yang berulang yang merupakan keadaan mabuk atau sedang high yang disebabkan oleh penggunaan obat tertentu. Gitu ya. Jadi dampak dari penggunaan obatnya. Ya, jadi dia misalnya keracunan ya. Keracunan beberapa kali berkali-kali
dalam keadaan mabuk, atau misalnya dia lagi pakai zat tertentu kemudian dia ngerasa high terus kemudian dia keracunan berulang-ulang gitu ya misalnya. Nah, ciri-ciri keracunan ini tergantung pada jenis obatnya, dosisnya, reaktivitas tubuh kita terhadap obatnya, dan sampai pada taraf tertentu ekspektansi atau harapannya kita terhadap penggunaannya. Misalnya kita memang sengaja mengkonsumsi dalam jumlah banyak sehingga menyebabkan overdosis. Atau misalnya kita sengaja mengkonsumsi itu dalam jumlah banyak sebagai upaya dari suicide gitu ya, dari usaha bunuh diri. Nah, tanda-tanda keracunan seringkali meliputi kebingungan, terus kemudian ada agresivitas, kemudian gangguan penilaian, jadi agak sulit melakukan penilaian, judgement-nya menjadi berkurang, kemudian atensinya, perhatiannya jadi berkurang, gangguan motorik, dan keterampilan spasialnya juga, gitu ya. Nah, kemudian substance withdrawal. Nah, substance withdrawal ini adalah gangguan yang diinduksi zat yang melibatkan sekelompok gejala yang terjadi ketika seseorang tiba-tiba berhenti menggunakan zat tertentu setelah periode penggunaan lama dan berat dari substansi atau zat tertentu, gitu ya. Jadi misalnya udah lama nih pakai zat tertentu yang bikin kita adiksi, terus kemudian kita memutuskan untuk berhenti gitu. Jadi substance withdrawal itu kan kayak putus obat gitu ya. Nah, jadi muncul gangguan karena kita melakukan putus obat itu gitu ya misalnya. Nah, penggunaan berulang suatu zat dapat mengubah reaksi fisiologis tubuh gitu ya. Kan tubuh kita juga menyesuaikan kalau kita sering mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Nah, mengarah pada perkembangan efek fisiologis seperti jadi toleransi tubuh kita terhadap dosis yang dikonsumsi, dan kemudian ada sindrom withdrawalnya atau sindrom abstinence. Misalnya itu tadi kayak sindrom putus obat. Misalnya apakah kita jadi pusing, jadi mudah marah, apa dan lain sebagainya ya. Nah, toleransi adalah keadaan pembiasaan fisik kita terhadap suatu obat akibat dari penggunaan yang sering sehingga dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai efek yang sama. Misalnya kalian kalau pusing tuh sering minum Panadol misalnya. Terus kemudian sekarang minum satu aja udah ngefek. Karena keseringan minum, satu udah nggak ngefek jadi dua. Lama-lama dua nggak ngefek jadi tiga. Misalnya kayak gitu. Itu namanya toleransi ya. Toleransi tubuh kita terhadap zat tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada substance use disorder. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan gangguan penggunaan zat untuk klasifikasi diagnosis umum. Tetapi untuk setiap kasus, dokter biasanya memberikan diagnosis khusus, misalnya gangguan penggunaan alkohol. Jadi bisa dihubungkan dengan zatnya secara spesifik apa. Ya. Terus kemudian sebagai tambahan bukti gangguan signifikan atau gangguan fungsi akibat penggunaan zat psikoaktif yang bermasalah, diagnosis gangguan penggunaan zat atau substance use disorder ini memerlukan dua atau ciri yang gejalanya lebih spesifik yang terjadi selama periode 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau mau diagnosis substance use disorder, mesti dicek dulu. Kalau kalian cek di DSM, misalnya gejalanya apa aja yang muncul, ya setidaknya dia 1 tahun terakhir itu misalnya gejalanya muncul dan misalnya dia masih konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa gejala yang muncul gitu kan, biasanya ada beberapa gitu ya. Nah, misalnya ya ini adalah sebentar. Gangguan penggunaan alkohol ditandai dengan fitur-fitur sebagai berikut. Kalau ini lebih ke gangguan penggunaan alkohol ya. Jadi dimulai dari yang Pak ujung sebelah kiri sendiri ya.
Misalnya di situ dia jadi menghabiskan banyak waktu untuk mencari atau menggunakan alkohol, atau jadi intinya terlalu sering, frekuensinya jadi terlalu sering. Kemudian jadi memiliki masalah terus-menerus karena dia tidak mampu mengontrol keinginannya untuk mengkonsumsi, gitu ya. Jadi kontrol dirinya jadi bermasalah. Kemudian menggunakan alkohol dalam jumlah berlebihan, kemudian akhirnya muncul disfungsi tadi, muncul mengalami kesulitan dalam memenuhi perannya dia, jadi mengalami disfungsi. Nah, kemudian akhirnya setelah itu walaupun dia udah disfungsi tapi tetap terus penggunaan atau konsumsi alkoholnya terus-menerus dilanjutkan sehingga berdampak pada kehidupan sehari-harinya, masalah sosial, ya dia jadi sering berantem misalnya sama istrinya gitu misalnya, terus kemudian jadi muncul masalah psikologis, dia jadi mudah cemas gitu ya, atau jadi nggak percaya diri dan lain sebagainya, atau juga berpengaruh ke medis yang jelas. Nah, sehingga pada akhirnya dia mengembangkan toleransi, jadi toleransi karena tadi toleransi terhadap konsumsi alkoholnya meningkat, jadi minumnya jadi tambah banyak ya jumlahnya, sehingga dan juga memunculkan biasanya sindrom withdrawal gitu. Kalau misalnya sebenarnya dia juga mulai muncul keinginan untuk berhenti gitu ya, tapi sulit gitu. Karena kalau berhenti orang putus obat atau putus konsumsi zat itu kan biasanya jadi nggak nyaman, jadi craving gitu kan. Terus kemudian akhirnya menggunakan alkohol dalam situasi yang berisiko bagi keselamatan orang lain. Misalnya karena hampir setiap kali selalu minum gitu ya, misalnya kalau cemas dikit dia minum sehingga dalam keadaan nyetir misalnya atau apa bekerja dan lain sebagainya membahayakan gitu ya, jadi beresiko. Akhirnya dia memiliki dorongan yang kuat untuk terus-menerus konsumsi alkohol. Kurang lebih siklusnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya lama-kelamaan dia menarik diri dari aktivitas sehari-harinya dia karena penggunaan alkohol. Jadi hidupnya udah konsumsi alkohol terus gitu ya. Kalau sudah sampai dia ke kecanduan alkohol atau udah mulai alkoholisme. Nah, kalau substance use disorder berdasarkan dan di DSM-5, jadi DSM-5 berusaha untuk menarik garis pada titik di mana pola penggunaan zat secara signifikan merusak fungsi. Jadi tadi kapan dikatakan dia substance use disorder, misalnya dia hanya konsumsi alkohol berapa waktu aja, atau misalnya dia hanya konsumsi zat adiktif ekstasi misalnya hanya sesekali aja. Nah, apakah itu dikatakan substance use disorder? Tidak, tapi ketika pada akhirnya menimbulkan disfungsi, ya. Nah, contoh gangguan disfungsinya adalah yang misalnya itu tadi perannya dia jadi tidak bisa difungsikan, jadi tidak bisa dijalankan ya, disfungsi namanya. Jadi misalnya kerja nggak bisa, fungsi dia sebagai orang tua nggak bisa, terlibat perilaku fisik berbahaya gitu misalnya. Misalnya konsumsi zat itu sambil nyetir atau dan lain sebagainya, punya masalah sosial atau interpersonal yang berulang, jadi sering berantem misalnya. Nah, selain tadi kan ngomongin adiksi chemical ya, zat adiktif gitu. Dan juga sebenarnya ada juga adiksi non chemical dan bentuk lain dari tingkah laku. Sebenarnya adiksi itu adalah bentuk lain dari tingkah laku kompulsif ya, berulang-ulang. DSM-5 memperkenalkan kategori diagnosis baru, penggunaan zat dan gangguan adiktif yang mencakup gangguan penggunaan zat dan gangguan gambling disorder gitu ya, atau patologi perjudian yang dianggap sebagai bentuk adiksi non kimiawi. Kenapa sampai masuk di DSM-5 tuh ada adiksi gambling secara spesifik ada sendiri karena berdasarkan data statistiknya dari para peneliti yang menyusun DSM-5 itu 1% dari populasi itu ada gitu. Jadi lumayan signifikan dibandingkan adiksi-adiksi yang lainnya untuk ukuran yang non chemical. Nah, contoh adiksi lain misalnya yang cukup banyak itu ada adiksi internet. Nah,
kecanduan atau adiksi internet bukanlah diagnosis yang diakui secara resmi. Jadi kalau yang ada secara resmi itu adanya gambling disorder. Tetapi masalah yang terkait dengan penggunaan internet yang maladaptif menarik perhatian yang lebih besar di antara peneliti dan dokter. Intinya masih juga dikaji gitu ya. Nah, ini diambil dari bukunya Welles 2014 ya, tanda-tanda dari adiksi internet. Nanti teman-teman bisa baca ya. Bisa jadi ini juga mungkin instrumennya yang dibuat sama Welles ya. Nanti coba dicek lebih lanjut. Nah, kemudian ada physiological dependence. Jadi ada ketergantungan fisiologis atau ketergantungan fisik. Nah, ya, ketergantungan fisiologis disebut juga ketergantungan kimia atau ketergantungan fisik untuk merujuk pada pola perilaku penggunaan narkoba di dalam tubuh seseorang telah berubah sebagai akibat dari penggunaan obat secara teratur seperti yang dibutuhkan orang tersebut sekarang. Jadi jumlah obat yang lebih besar untuk mencapai efek yang sama atau mengganggu gejala withdrawal setelah mengurangi atau menghentikan penggunaan obat. Intinya kalau orang udah adiksi itu pasti ada ketergantungan fisik. Biasanya tapi tergantung jenis obatnya apa ya gitu karena beda-beda. Nah, intinya ada physiological dependence, ada psychological dependence. Nah, pola lain dari penggunaan narkoba, selain tadi ketergantungan fisik, ada juga ketergantungan psikologis. Nah, orang yang menjadi ketergantungan secara psikologis pada penggunaan obat secara berulang atau secara kompulsif untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, misalnya sebenarnya obat ini nggak ada dampak secara fisiologis secara langsung gitu ya misalnya, tapi dia percaya bahwa kalau dia minum obat itu atau zat itu, dia jadi nggak cemas misalnya. Kalau dia percaya kalau dia minum obat itu, dia performanya katakanlah kalau dia presentasi jadi lebih oke gitu katakanlah. Itu jadinya psychological dependence. Mereka mungkin saja tidak bergantung secara fisiologis atau tidak secara kimiawi gitu, tapi karena dia percaya gitu ya psikologis jadinya. Nah, ini adalah ini adalah pathways to addiction. Jadi intinya pathways to addiction, alur menuju adiksi itu yang pertama ada proses percobaan. Jadi coba-coba, biasanya gitu-gitu ya. Di circle-nya coba-coba ya. Dari mulai coba-coba kemudian dia jadi misalnya katakanlah jadi nyaman atau jadi percaya bahwa itu bisa membantunya, akhirnya jadi rutin, regular use, jadi penggunaannya rutin gitu ya. Nah, kemudian setelah penggunaan rutin, akhirnya jadi mulai kecanduan atau ketergantungan seperti itu. Nah, ada 3 kelompok dari narkoba, ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Kalau depresan itu contohnya misalnya alkohol, opioid, kalau stimulan ini amfetamin, kokain, kalau halusinogen ini meskelin dan LSD misalnya. Kalau depresan itu fungsinya, jadi obat yang dikonsumsi itu untuk memperlambat atau membatasi aktivitas sistem saraf pusat. Jadi biasanya dia tujuannya untuk membuat rileks, gitu ya. Jadi mengurangi ketegangan, mengurangi cemas, seperti itu. Nah, tapi dalam dosis tinggi, depresan ini dapat menghentikan fungsi vital organ tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian. Ya, ini contoh-contohnya bisa dibaca. Kalau depresan fungsinya untuk merilekskan gitu ya. Nah, ada namanya stimulan. Nah, kalau stimulan itu kebalikannya dari depresan. Stimulan ini adalah meningkatkan aktivitas sistem syaraf. Jadi lebih alert, jadi lebih waspada gitu. Sehingga dapat menimbulkan sensasi seperti high, euforia tinggi, happy berlebih dan lain sebagainya. Kayak jadi bertenaga, apa namanya, kayak tenaganya nggak habis-habis gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya ekstasi, amfetamin, kokain, dan nikotin.
Nah, kemudian halusinogen. Halusinogen ini juga dikenal sebagai psychedelic, ya, kelas obat yang menghasilkan distorsi sensorik atau halusinasi, termasuk perubahan besar dalam persepsi warna dan pendengaran. Intinya kalau halusinogen ini namanya halusinogen gara-gara minum obat itu atau zat adiktif itu jadi kayak berhalusinasi gitu ya. Jadi sensorinya jadi terdistorsi. Jadi fungsi sensorinya kayak seakan-akan makanya dia melihat kupu-kupu gitu misalnya walaupun nggak ada misalnya kayak gitu-gitu. Nah, halusinogen mungkin juga memiliki efek lain seperti relaksasi dan euforia atau dalam beberapa kasus juga dapat menimbulkan panik. Tipe halusinogen sendiri ada LSD, marijuana, PCP. Nanti bisa cek ada lagi nggak yang selain itu. Nah, dilihat dari perspektif teori untuk menjelaskan ya gangguan ini. Nah, kalau dari perspektif biologi jelas neurotransmitternya bermasalah gitu ya. Nah, apa namanya dalam kasus penyalahgunaan obat itu kan pasti misalnya katakanlah kalau mau menimbulkan efek euforia itu kan ada neurotransmitter tertentu, misalnya neurotransmitter dopamin yang berfungsi. Nah, kalau sampai dikasih obat-obatan apa namanya neurotransmitternya jadi sulit untuk mendeteksi syaraf kita jadi sulit untuk mendeteksi apakah ini benar-benar neurotransmitternya jadi memang karena happy-nya happy beneran atau happy-nya karena itu tadi karena dikelabuhi oleh zat tertentu yang masuk gitu ya. Nah, sehingga zat kimia obat yang terlibat dalam aktivitas sirkuit kesenangan otak, misalnya kalau dopamin tadi, jaringan neuron menghasilkan perasaan senang. Intinya jadi terkelabuhi. Jadi syarafnya kita jadi kesulitan untuk mendeteksi apa namanya ini memang karena kitanya happy beneran atau misalnya karena efek zat gitu. Sehingga dopaminnya dikeluarkan padahal sebenarnya tidak secara alamiah seperti itu, tapi karena dikelabuhi oleh munculnya zat-zat lain yang menstimulasi neurotransmitter dopamin. Nah, kemudian juga faktor genetik. Nah, orang yang memiliki riwayat gangguan penggunaan zat itu 4-8 kali berpotensi mengembangkan gangguan ini gitu ya. Tapi di sisi lain faktor lingkungan juga berpengaruh gitu. Tapi kalau kita ngomongin perspektif biologi, neurotransmitter tadi ya misalnya jadi mudah terkelabuhi, terus kemudian juga faktor genetik berpotensi gitu. Walaupun nggak selalu, nggak otomatis, tapi lebih rentan. Nah, ini teman-teman nanti bisa dibaca bagaimana efek kokain ke otak gitu ya. Nah, jadi dengan adanya kokain masuk ke aliran tubuhnya kita, sehingga dia mengganggu atau jadi mengeblok. Biasanya kan kalau apa ya, kalau kita katakanlah ada neurotransmitter yang keluar gitu ya, yang dikeluarkan oleh syaraf kita, itu kan nggak secara terus menerus. Ada kalanya dia akan berhenti gitu ya. Nah, tapi kokain ini fungsinya jadinya dia mengeblok proses reuptake. Jadi harusnya dia berhenti, harusnya dia diambil ulang, diolah ulang gitu ya, misalnya untuk dipakai nanti lagi, tapi enggak, akhirnya terus aja gitu. Ya, sehingga akumulasi dopamin di sinapsisnya kita jadi over, jadi berlebihan gitu ya. Jadi rasanya jadi high gitu. Nah, ini adalah respon aktivitas otak ya ketika konsumsi kokain sama ketika melakukan aktivitas seksual. Jadi ternyata di sini mau sedikit disampaikan bahwa ternyata amigdala, masih ingat ya, amigdala itu fungsinya atau sistem limbik atau di amigdala itu fungsinya merespon emosi, ya biasanya bertanggung jawab terhadap emosi yang intens. Nah,
ketika kita konsumsi kokain gitu ya, amigdalanya jadi menjadi aktif karena dia merespon kokain gitu ya. Nah, pattern-nya itu sama ketika ada stimulus-stimulus seksual seperti itu ya. Oke. Nah, kalau perspektif psikologis bisa dicek dari lihat kacamata untuk menjelaskan gangguan itu dari teori belajar, teori kognitif, teori psikodinamika, dan juga socio-cultural. Nah, misalnya kalau dari teori belajar, penggunaan narkoba dapat menjadi kebiasaan karena menghasilkan perasaan senang, jadi positive reinforcement, dan merupakan bantuan sementara negative reinforcement dari emosi negatif seperti kecemasan dan depresi, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang diambil sementara, gitu. Jadi cemasnya, depresinya tuh diambil. Jadi emosi tidak menyenangkannya itu diambil kayak hilang gitu ya. Nah, itu maksudnya negative reinforcement. Nah, dengan obat-obatan seperti kokain yang muncul mampu merangsang secara langsung mekanisme kesenangan di otak, yaitu si positif itu tadi, positive reinforcement. Sehingga bersifat langsung dan kuat. Makanya akhirnya terus-menerus kan gitu perilaku konsumsinya jadi berulang atau memperkuat ya. Nah, kalau teori kognitif, bukti mendukung peran faktor kognitif dalam penggunaan obat, terutama positive expectancy. Expectancy kan harapan kita ya, kita punya harapan positif dari mengkonsumsi zat adiktif tersebut. Jadi kita punya keyakinan bahwa katakanlah kalau minum alkohol itu bisa menghilangkan cemas, misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau dari teori psikodinamika, nah menurut teori psikodinamika tradisional, nah ini Freud ya kayaknya. Nah, orang yang alkoholism itu mencerminkan kepribadian yang masih berhenti atau terjadi fiksasi oral. Jadi apa namanya fase oralnya belum selesai, makanya mengalami fiksasi atau kemandekan gitu ya. Nah, teori psikodinamika juga mengaitkan penggunaan alkohol yang berlebih dengan ciri oral yang lain. Misalnya ketergantungan atau orangnya jadi dependen, terus kemudian punya kecenderungan depresi, ya, dan melacak asal muasal sifat-sifat ini hingga fiksasi dalam tahap lisan perkembangan psikoseksual selama masa bayi. Intinya ada bermasalah kalau dari Freud melihatnya kemungkinan ada fiksasi oral sehingga menyebabkan dia jadi berpotensi menggunakan zat. Tapi gini, teman-teman, kira-kira yang lebih mudah menggunakan perspektif yang mana gitu, karena nanti tergantung kasusnya gitu ya. Jadi tidak otomatis semuanya dipakai. Nah, sehingga minuman beralkohol ini ketika dia dewasa, biasanya minuman beralkohol, ngerokok, dan lain sebagainya, secara berlebihan itu merupakan simbol atau ya simbol dari upaya untuk mencapai kepuasan di fase oral yang sebelumnya belum terpenuhi gitu pas masa kecilnya. Kurang lebih kalau menurut Freud gitu. Nah, kemudian kalau teori sosiocultural, sikap budaya dapat mendorong atau mencegah masalah minum alkohol. Misalnya kalau di apa suku tertentu itu mungkin jadi habit gitu minum gitu ya. Atau kalau di suku tertentu atau kalau di agama tertentu tuh misalnya nggak boleh sama sekali dan lain sebagainya. Ya. Kemudian peer pressure itu juga sangat berpengaruh besar gitu ya. Misalnya kayak social smoker atau social drinker gitu ya, jadi ikut-ikut gitu. Awalnya cuman hanya ketika bersama teman-teman, lama-lama mungkin jadi ngerasa nyaman, jadi atau merasa diterima di lingkungannya, jadi terus-menerusan konsumsi. Nah, itu juga penjelasan ketika kita menggunakan teori sosiokultural. Nah, ini adalah model biopsikososial berhubungan dengan penggunaan zat adiktif. Nah, dari awal misalnya ada learning factor, ada faktor
belajar gitu ya, misalnya, oh ternyata dengan mengkonsumsi obat-obatan jadi menimbulkan efek seneng atau jadi diterima sama peer grupnya gitu ya, atau jadi jadi menghilangkan atau mengurangi rasa cemas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu misalnya negative reinforcement-nya. Kalau tadi jadi diterima teman-teman, nah itu jadi positive reinforcement-nya. Sehingga dia akhirnya penggunaannya jadi lebih rutin. Karena tadi ada efek reinforcement-nya ya, jadi regular use gitu. Nah, kalau udah regular use, ini ada sosial dan kognitif faktor. Jadi faktor peer pressure misalnya, atau punya positive expectancy atau harapan positif terhadap penggunaan obatnya. Oke, lanjut. Karena dia reguler pemakaiannya, lama-lama dia jadi ketergantungan atau adiksi. Gitu. Nah, udah mulai dilihat nih, misalnya penggunaannya jadi mengarah ke konsekuensi hal-hal yang sifatnya jadi maladaptif. Jadi membuat lama-lama dia jadi disfungsi. Gitu ya. Kemudian berpengaruh juga misalnya ke kromosomnya dia jadinya ya. Tadi makanya ada genetik predisposisi, atau misalnya ternyata di genetiknya dia lebih rentan, jadi lebih parah lagi gitu misalnya. Kemudian pengaruh sosial lingkungannya dia gitu ya juga meningkatkan potensi untuk dia melakukan penyalahgunaan zat itu tadi gitu. Nah, ketika udah dia sampai mengalami adiksi, kemudian muncullah sindrom withdrawal itu tadi. Ya, misalnya ketika dia misalnya pengen menghentikan, ada gejala putus obatnya, misalnya terlambat dikit atau apa, dia jadi sakau misalnya kayak gitu dan lain sebagainya, sehingga dia terus-terusan berulang penggunaannya atau compulsive use of a substance gitu ya. Nah, treatmentnya macam-macam, sorry. Treatmentnya bermacam-macam, ya. Mulai dari pendekatan biologis, itu pakai terapi obat atau pakai support group, misalnya contohnya AA, Alcoholic Anonymous. Ini banyak kalau kalian cek, kalau di luar negeri itu lumayan banyak, kalau di Indonesia belum tahu ya, nanti bisa dicek lagi. Kemudian atau misalnya ke panti rehabilitasi, kalau di Jakarta, misalnya ada kayak RSKO, terus kemudian bisa juga pakai psikoterapi, gitu ya, bisa psikodinamika atau behavioral atau kognitif behavior terapi dan lain sebagainya, dicek penyebabnya apa dan tujuannya apa baru disesuaikan. Nah, ini untuk gambling disorder. Nah, gambling disorder itu sendiri adalah perjudian yang sifatnya berulang-ulang, ya, dan dia manusia itu yang melakukan perjudian itu dia kehilangan kendali atas perilakunya. Jadi sulit mengontrol ya keinginannya untuk gambling, untuk berjudi, gitu. Karena dianggap itu menyenangkan, gitu ya. Dan gejala withdrawal saat mereka berhenti berjudi. Nah, kalau udah berhenti biasanya kayak sakaunya jadi cemas, nggak tenang apa dan lain sebagainya gitu ya, kemunculannya kayak orang sakau kalau minum obat. Nah, orang dengan gangguan ini sering memiliki komorbid dengan gangguan penggunaan zat atau gangguan mood, bahkan kadang juga komorbid dengan OCD gitu. Karena kan biasanya orang-orang yang gambling ini punya kecenderungan obsesif kan gitu. Nah, treatmentnya bisa juga pakai obat gitu ya, pakai obat-obatan. Terus kemudian bisa juga pakai support group seperti itu, atau psikoterapi individual, bisa tergantung dari penyebabnya, mesti dicek ulang. Itu. Oke, terima kasih banyak. Berikut referensinya bisa dibaca ulang ya. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Terima kasih.